Oke, halo. Halo semuanya. Ya elah. Nih, biar ketahuan gue live-nya di mana, yaitu di akunnya Revolusi Mental. Halo semuanya. Nah, Valdiano udah ada nih. Nur Heri Riri, halo. Minum kopi dulu ya. Nih. Tuh, tahu nggak ada apa di kopiku tuh? Ada lampu. Oke. Sekarang saatnya kita membicarakan mengenai ngopi. Kita akan ngobrol pintar bareng ini nih, bareng teman kita dari Facebook Indonesia. Dia adalah Politics and Government Outreach Associate Manager Facebook Indonesia, Nodi Valdrino. Nanti ya kita akan ngobrol. Dan siapa gua? Gua adalah Ibob Tarigan yang sedang membajak akun Revman ini, Revolusi Mental. Dan kita akan berbicara mengenai keadaan sekarang, di mana kita di rumah aja dan sosial media menjadi teman kita sehari-hari. Capek nggak sih liatin HP terus? Habis itu kuota harus bertambah tapi penghasilan menghilang. Aduh. Ya, apa kegiatan Anda sekarang? Iya, kita harus mengutamakan integritas, etos kerja, gotong royong dan persatuan. Itu yang menjadi mental orang Indonesia pada saat ini. Kita tahu dengan banyaknya teman-teman yang bergerak untuk memberikan donasi kepada teman-teman yang membutuhkan, itu menunjukkan mental yang terbaik dari warga masyarakat Indonesia sekarang. Dan kita harus tahu loh bahwa ada gue lupa di mana yang memberitakan bahwa welcome to the most generous country, yaitu adalah Indonesia. Karena begitu ada pandemik seperti ini, begitu ada masalah, orang Indonesia langsung bergerak bagi sesamanya untuk memberikan donasi, menggalang donasi, dan ada yang langsung membagikannya, ada yang menggunakan aplikasi untuk memberikan donasi-donasi tersebut ya. Oke, apa sih kegiatan lu sekarang nih, gue tanya nih sekarang? Hah? Oh, kegiatan gue. Iya. Kegiatan Ibob Tarigan sekarang adalah di rumah aja. Dan gue tetap bikin konten. Gue tetap membuat konten yang karakter gue yaitu adalah Mama Karo. Kalau mau dilihat di akun Instagram gue, tidak masalah. Dan untuk teman-teman yang masih bisa berkreasi melalui sosial media ini, mari kita berkreasi melalui sosial media. Dan buat teman-teman yang udah nggak tahu mau ngapain, banyak loh yang bisa kita lakukan dengan sosial media secara positif gitu. Misalkan ada barang-barang yang bisa kita repost untuk jualan dan kita ambil selisihnya dengan tidak terlalu mengambil keuntungan yang terlalu tinggi gitu. Tapi sah-sah aja dong gitu. Banyak kok teman-teman yang melakukan itu. Jadi jangan takut untuk merubah haluan bisnis, atau misalkan yang tadinya kita kerja tapi karena sekarang kerjaan mungkin ya, banyak teman-teman yang sedang mengalami pemutusan hubungan kerja misalkan kayak gitu. Aduh, aku harus gimana ya? Biasanya aku kerja, sekarang kerjaan juga udah nggak ada. Bisa aja kita melakukan menjual apapun yang ada di sosial media dan mengambil selisihnya. Itu tidak masalah sejauh masih dalam batas wajar ya. Tapi kalau buat teman-teman yang bisa melakukan membuat konten melalui sosial media, yuk mari kita bikin konten gitu. Siapa itu? Siapa Ada aja? siapa aja nih di sini? Hai, salam kakak-kakak semuanya. Ada dari Nian Spy. Mau ngobrol langsung sama ini nggak? Boleh. Yuk ngobrol langsung sama Kenalin dulu. Rino. Kita akan ngobrol sama Rino, Politics and Government Outreach Associate Manager Facebook Indonesia. Mana Rino nih? Kita akan tanya-tanya kepada Valdriano mengenai salam dari Majene. Majena. Nah, Halo, Rino. Kenalin lagi. apa kabar? Baik, baik. Apa kabar, No? Lu di rumah, No? Bro, di rumah aja, di rumah aja. Iya. Facebook gimana? Kita ikut imbau. WFH. Kita WFH, iya. Jadi dari berapa? Semuanya atau sebagian masih ada yang ke kantor? Enggak, semua kita sudah work from home. Oh, gitu. Terus cara koordinasinya gimana, No?
Baru sih, kita untungnya karena Facebook ini juga perusahaan teknologi ya, jadi kebanyakan platform kita juga udah online, tapi tetap ada beberapa adjustment yang susah banget untuk dipindahkan ke online gitu ya. Seperti Rapat itu ternyata susah ya pakai virtual ya. Kita tuh ternyata face to face interaction itu masih sangat efektif sih, dan kita bisa tukar pikiran lebih lancar ya kan. Belum lagi kalau virtual kita lagi seru nih, angkat poin atau argumen, tiba-tiba internet lag ya kan. Ngulang lagi. tapi kan sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi yang baru itu gue dengar yang baru dan akhirnya itu menjadi aplikasi yang sangat hits di antara teman-teman yang meeting virtual gitu. Ya membantu sih. Memang ya gue rasa itu memang aplikasi itu sangat dibutuhkan ya. Tadi ada artikel yang gue baca juga dari MIT, itu katanya download dari aplikasi-aplikasi telekonferensi itu beberapa minggu belakangan memang yang paling atas sih di App Store, di Google Store. Jadi memang itu sangat membantu dan sangat dibutuhkan. Tapi secara apalagi kita ya di Indonesia ini kita masih senang banget rapat tuh kita bisa ketemu sama orangnya kan, ngopi-ngopi dulu ya kan. Jadi ada membangun interaksi gitu. Nah itu yang aduh gue udah kehilangan banget sih. Facebook ngeluarin nggak aplikasi apa yang buat meeting? Belum. Jadi kita di sini masih pakai, sebenarnya WhatsApp juga kalau buat mungkin darurat ya bisa dipakai buat meeting tuh. WhatsApp group itu bisa buat teleconference Tim call. kecil. Kalau tim kecil ya jangan banyak nanti kuota habis seperti Facebook, Messenger juga udah mulai banyak yang pakai untuk conference call, tapi kalau yang khusus seperti aplikasi-aplikasi lain kita belum ada. Oke, gue mau ngingetin dulu ya, No ya, buat teman-teman nih yang lagi nonton, silakan nonton sampai kelar karena nanti ada 2 voucher belanja masing-masing 100.000 rupiah untuk sobat Refman yang nanya dan bisa jawab kuis. Jadi nanti ada kuis dan buat yang nanya nanti kita akan ada Q&A sama teman-teman yang di sini nih, No. Dan nanti teman-teman bisa dapat 2 voucher belanja dari Refman. Gitu ya. Masing-masing 100.000 rupiah. Oke. Kita dapat, Bob. Hah? Nah, itu dia. Vouchernya buat yang komen doang. Oke, gue mau kasih tahu buat teman-teman yang terkonfirmasi gue mau kasih tahu data dari covid19.go.id yang terkonfirmasi untuk COVID-19 ini ada 5.516 orang, di dalam perawatan ada 4.472 orang, yang sembuh 548 orang, dan yang meninggal 496 orang. Data per hari ini berarti memang sudah lebih banyak yang sembuh ya berarti ya. Oke. Nah, sekarang gue mau tanya, No, kebijakan dari Facebook sendiri khusus untuk Indonesia apa ya, No ya? Ya, thank you Bob, thank you juga nih Sobat Refman, juga teman-teman di Revolusi Mental udah undang kita di sini. Senang banget bisa ketemu lagi walaupun dari Instagram ya. Tapi mungkin malam ini gue mau cerita sedikit yang nggak berat-berat lah. Iya. Pastinya kan menemani makan malam, menemani ada yang lagi nonton Netflix juga mungkin ya. Menemani ngopi, ya kan? Gue juga lagi ngopi nih. Ada. Sama juga ya kopinya ya. Wow, bisa kebetulan banget ya, No ya. Ya, tapi mungkin yang gue pengen ceritain apa sih yang udah Facebook lakukan ya di Indonesia khususnya untuk membantu semua yang terlibat dalam menanggulangi COVID ini. Iya. Nah tentunya yang perlu gue ingatkan, domain kita itu adalah domain sosial media. Kita membantu sesuai dengan kewajiban, sesuai dengan tanggung jawab kita di Indonesia ya. Jadi salah satunya, dan yang gue yakin banyak banget yang pengen nanya nih, itu
mengenai misinformasi ya, misinformasi hoax, berita palsu, apa sih yang udah dilakukan Facebook gitu, apalagi COVID ya. Iya. Banyak banget contoh-contoh yang aneh-aneh yang kita temukan, tapi dari sekitar 6 minggu yang lalu tim kita untuk melawan misinformasi ini sudah diperkuat jauh sekali, kapasitasnya di double bahkan triple. Yang kita lakukan juga kita berkoordinasi ya di Indonesia ini, kalau teman-teman semua pernah baca ada yang namanya pemeriksa fakta pihak ketiga, Bob. Jadi kalau ada misinformasi nih, dan ini sekalian mungkin mengingatkan juga buat teman-teman yang lagi online, ada informasi yang kita lihat nih kayaknya salah nih tapi viral gitu kan, sering tuh ya, apalagi yang judulnya tuh heboh-heboh gitu, yang kayak astagfirullah, apalah, Pokoknya yang penting gitu. Orang klik linknya dulu gitu ya. Nah, benar. Nah, itu kita kasih ke teman-teman pemeriksa fakta pihak ketiga. Itu ada teman-teman dari Mavindo, ada teman-teman dari Tempo, itu ada 6 di Indonesia. Nah, mereka ini yang lagi bekerja keras untuk memverifikasi rumor tersebut. Nah, yang mungkin pengen gue ingetin, apa sih yang terjadi kalau misalnya suatu berita diverifikasi dan dibilang ini berita salah gitu. Nah, yang terjadi adalah di Facebook itu dia akan diturunkan. Jadi di newsfeed kita tuh yang tempat scroll up, scroll down, itu akan diturunin sampai lu bener-bener kayaknya udah gak bakal deh lu bisa ketemu lagi. Nah, masalahnya masih ada aja nih yang nemuin, ya kan? Ditemuin, bikin link baru. Masih pengen di-share. Masih, kalau nggak link baru, masih pengen di-share. Begitu lu pengen share, kita langsung kasih lagi peringatan. Ini berita atau informasi ini sudah diverifikasi oleh pemeriksa fakta pihak ketiganya Facebook, dan klaim sebagai berita salah. Apa yakin ingin membagikan berita tersebut? Nah, mungkin yang sekalian request nih kepada teman-teman Refman, teman-teman Genre, tadi juga ada yang gue lihat online, kalau bisa diingatkan ke teman-teman lainnya, kalau udah ada box seperti itu, jangan di-share lagi gitu. Karena kita masih menemukan, udah dikasih peringatan, dikasih warning box, tetap masih di-share, Bo. Kenapa nggak langsung di-take down sih, No? Beberapa langsung kita take down. Jadi ada 2 tipe ya, artikel-artikel yang sifatnya sudah 100% itu misinformasi, pasti sama Facebook dan pemeriksa fakta pihak ketiga akan di take down. Nah, permasalahannya ada mungkin informasi-informasi sifatnya di framingnya mungkin sebagai debat atau sebagai diskusi gitu. Tapi kita tahu nih informasi-informasi yang dimasukkan di diskusi tersebut sebenarnya salah. Nah, Facebook seakan-akan bertanya gitu ya, seakan-akan bertanya, betul, seakan-akan banyak lah framingnya. Dan Facebook itu kan salah satu prinsipalnya kan freedom of speech ya. Kita pengen memberikan jangan sampai lah suara di Facebook itu sangat terbatas gitu. Jadi kita masih pengen ruang itu. Nah, makanya kenapa peran di teman-teman pemeriksa fakta pihak ketiga sekarang tuh benar-benar sangat-sangat krusial gitu. Nah, itu salah satu yang kita lakukan di ranah misinformasi, dan juga tentunya kita terus bekerja sama lah sama teman-teman di gugus tugas, sama teman-teman di Kemkominfo, semuanya untuk bagaimana kita bisa membantu. Kemarin juga sama teman-teman Kemkominfo kita membantu mereka membuka layanan WhatsApp. Jadi kalau sekarang udah ada WhatsApp Kominfo khusus untuk COVID. Nah, itu ada informasi-informasi dasar lah yang bisa diakses oleh masyarakat di sana. Juga kalau di Facebook, kalau klik search, itu masuknya udah langsung ke link WHO atau link Kemenkes. Nah, kalau di Instagram, biasanya kita akan lihat nih di Instagram account kita, hari-hari ini di atas itu biasanya kalau kita buka muncul link ke CDC, yaitu lembaga kesehatan yang kita bekerja sama juga selevel dengan WHO. Nah, itu di link ke informasi-informasi seputar COVID. Jadi mudah-mudahan peran kita tuh sebagai platform sosial media adalah membuka akses ke informasi yang akurat, dan juga tentunya membantu semua yang terlibat mengurangi kemungkinan adanya informasi-informasi yang menyesatkan atau tidak akurat. Jadi itu sih yang 2 yang 6 minggu ini mungkin teman-teman di Facebook Indonesia lagi
kerja keras banting tulang untuk kedua effort tersebut. Supaya berita yang ada di Facebook itu memang berita yang benar gitu, yang beredar banyak gitu ya. Betul, betul. Tapi- Itu concern kita banget dan ya. Gimana terus? Ya itu memang jadi top concern lah, Bob. Jadi memang teman-teman di sini kita minta kerjasamanya juga. Kalau misalnya ada berita-berita kayak gitu juga bisa dilaporkan ya. Jadi kita kadang-kadang juga kita pengen ada korporasi ya, corporation dengan users gitu. Kalau menemukan berita-berita yang dirasa ini nggak akurat atau menyesatkan, ya mohon dilaporkan. Itu ada titik 3 di setiap posting di Facebook Klik maupun report Instagram. aja, itu report aja langsung. terus ya. Report. Please do report karena kita juga butuh bantuan untuk mendeteksi berita-berita seperti itu. Tapi kalau dari segi datanya sendiri, apakah berita yang menyesatkan itu sudah mulai menurun dengan adanya pihak ketiga, atau masih ada lagi aja gitu? Seperti pandemik juga beritanya itu. Tentunya. Ya masalahnya nih ada aja yang baru-baru muncul. Contohnya tuh aneh-aneh lah yang ada. Kemarin ada apa ya, minum Baiklin gitu, Bob. Minum Baiklin katanya bisa sembuh dari COVID. Dia jadi pemutih apa bagaimana jatuhnya? Jadi putih atau bagaimana jatuhnya? Mungkin. Jadi itu virus hilang dia sama Baiklin. Betul, sama orang-orangnya jadi hilang. Sama orang-orang, sama isi perutnya hilang semua. Oh iya, ini gue mau ngingetin dulu nih buat teman-teman. Yuk ikutan survei sosial demografis dampak dari COVID-19. Biar kita tahu sejauh mana Sobat Refman paham tentang COVID-19 ini. Jadi linknya, ini ada nih nih gue bikin dulu ya linknya ya. Udah di-pin tuh. Nih, gue klik dulu, gue pin dulu nih. Oke. Nah, itu apaan isinya? Mantap. Ini link ini adalah link untuk survei sejauh mana teman-teman mengerti mengenai COVID-19 ini ya. Oke, No, buat yang di rumah, No, kan nggak ada kerjaan, No, ya kan? Ini gue kasih tahu lu keadaan gue aja dah, gue curhat aja dan Nino. Pekerjaan tidak ada, udah sebulan ini di rumah aja, ya kan? Terus penghasilan tidak ada. Apa yang bisa gue manfaatkan dari Facebook dan Instagram supaya paling enggak gue bisa punya penghasilan gitu, No. Gue lihat nih kayak teman-teman gue ada yang akhirnya jualan masker lah, kayak gitu kan. Nah, dari Masker muka apa masker buat ini, masker bengkoang. Buat muka biar licin, bukan itu dong. Sekarang kan yang digalakan masker kain, ya kan? Nah, kalau dari teman-teman Facebook sendiri, ada nggak misalkan hashtag tertentu yang mengakomodir itu supaya jualan gue bisa lebih laku? Atau gue pengen ada ide jualan, maksudnya lu bisa nggak kasih tahu kita apa sih yang sedang teman-teman lakukan untuk teman-teman yang di rumah ini supaya bisa punya penghasilan juga dari sosial media gitu? Ya, mungkin ini ya jadinya saling curhat ya. Iya. Gue banyak ngelihat sih, memang walaupun kita di Facebook ya, untungnya kita bisa ngelihat banyak contoh, dan memang gue pengen banget mengencourage teman-teman di sini semua. Ini situasi benar-benar nggak ada yang mengharapkan, nggak ada yang expect juga ya. Ini nggak tahu nih tiba-tiba 2020 begini gitu. Kita nggak ada antisipasi. Beda sama misalnya krisis ekonomi ya. Biasanya krisis ekonomi kan World Bank udah antisipasi, IMF udah antisipasi. Pelan-pelan ya, semuanya ya. Pelan-pelan ya kan. Ini kan dampaknya nih langsung terasa, dan semua ibaratnya katanya ibarat langit tuh semua langsung runtuh lah gitu. Nah, mungkin di sini gue sebagai representasi dari Facebook, gue melihat banyak banget positive stories dari Facebook dan juga Instagram ya, terlebih-lebih di Indonesia. Dan gue rasa walaupun gue nggak punya ide barangnya apa gitu, karena barangnya tuh baik banget, Bob. Dan mungkin yang paling sering muncul di timeline gue nih berapa minggu belakangan ini tuh frozen food ya. Frozen itu yang namanya food. Iya kan?
Gue juga Frozen food jualan itu nih mungkin frozen food, salah cuman gue ini bukan Instagram gue lagi juga, gue nggak boleh promo. Oke terus. mungkin bisa diceritakan jualannya apa Bobby. Alhamdulillah pertama laku pak, ke belakang nggak jeblok juga. Eh, aduh. Ya jadi kayak gue jadi lupa gue mau ngomong apa ya. Iya, frozen food. Ya frozen food tadi, frozen food, terus juga yang tadi lu bilang masker. Nah intinya mungkin pesan gue adalah banyak banget sebenarnya produk-produk atau mungkin platform seperti bukan Facebook aja lah ya, semua platform media sosial maupun platform internet, gunakan semuanya karena realitanya adalah hampir semuanya sekarang kalau ingin jualan atau ingin mendapatkan audience pakai sosial media, Bob. Jadi mungkin dari sisi traffic juga kita crowded banget. Nah mungkin yang mau gue encourage adalah jangan mohon maaf nih ya, jangan malas investasi waktu untuk bikin konten-konten yang menarik gitu. Dan kalau misalnya lu punya produk, usahakan itu bisa dilihat orang itu well presented gitu. Dan di Instagram, di Facebook itu banyak banget market yang belum kebuka gitu ya. Jadi itu adalah tugas teman-teman semua untuk memanfaatkan ini platform Facebook, Instagram. Apalagi buat teman-teman UMKM nih yang punya toko, yang punya restoran nih lagi pusing-pusingnya nih pasti. Iya. Dine-in udah nggak ada ya kan? Ya makanya iya, dan itu dia yang kita mau encourage, jangan capek ya. Memang ini situasi yang sulit buat kita semua, tapi ada platform seperti sosial media, Facebook, Instagram itu penggunanya banyak banget di Indonesia, media sosial lain juga penggunanya cukup banyak di Indonesia. Penetrasi internet kita tahun ini cukup meningkat gitu ya, tinggi. Jadi gunakan ini sebaiknya bikin produk yang menarik, produk yang beda ya, dan juga harus ada value add-nya gitu ya, Bob ya. Karena kayak gue nih ngeliatin frozen food nih setiap hari, lama-lama gue bingung gitu, ini frozen food jualannya sama semua ya gitu, kayak daging sapi atau daging ayam. Kenapa user atau target audience lu tuh harus beli dari punya lu? Nah itu yang diferensiasi yang produknya ya. Diferensiasi produk, diferensiasi marketing strategi, banyak banget contoh-contoh di luar sana yang berhasil, yang sukses. Still it with pride ya kalau kata orang ya. Jadi banyak banget dari di Indonesia yang teknik-teknik marketing itu belum lakukan itu kita coba. Ini situasi yang memaksa kita semua untuk menjadi inovatif gitu. Jadi mungkin itu yang bisa gue sampaikan. Produk kita harus kreatif, produk kita harus beda. Dan yang terakhir ya, sosial media itu all about content, Bob. Dan mungkin ini yang perlu di-sharing ke teman-teman ya. Kita mencerna konten hari-hari ini, saking banyaknya nih konten. Facebook dan Instagram itu per hari bisa 1 miliar konten. Per hari? Foto dan video. Per hari. Perbedaan trafficnya dari yang sebelum pandemi sampai sekarang gimana? Kalau yang 1 miliar itu sebelum pandemik ya. Sekarang berarti lebih bertambah. Sekarang ini udah pasti bertambah, iya. Trafficnya pasti bertambah. Dan makanya bertambahnya harus dipastikan minimal nih untuk kita yang di Indonesia, bertambahnya ke arah konten yang positif. Iya, betul. Konten yang minum baik, ya kan? Iya. Dan gue udah diingetin lagi nih ya. Gue udah diingetin lagi buat yang mau menambah penghasilan. Tadi bisa seperti yang dikatakan Rino, dan bisa juga nih ikutin kita sampai terakhir ya, nonton live ini sampai terakhir, karena akan ada 2 orang yang mendapatkan masing-masing voucher belanja 100.000 di rumah aja nonton live Instagramnya Revolusi Mental, dapat 100.000. Kapan lagi kan? Nah kemarin udah ada yang nanya di sosial media Revolusi Mental. Oh iya, ini ada yang nanya nih kemarin Nino. Gue tanyain ke lu ya. Boleh. Ini dari Raka Cipta Maulana. Bagaimana cara sosial media menangani berita mengenai COVID-19 yang benar dan agar masyarakat tidak panik dan bisa membedakan antara hoax dan fakta? Tadi udah diceritain ya, bahwa ada third party-nya. Nah, gimana biar nggak panik, No? Itu, No. Nah,
mungkin jadi gue gini, tambahin juga ya. gue Eh, mau mewakili. Jadi gue sebenarnya harus tahu nggak sih berita tentang COVID-19 ini? Kalau tahu, gue panik. Gue nggak tahu, Iya, ntar apa yang terjadi gue nggak tahu harus ngeresponnya gimana. Itu gimana, no? iya. Eh, iya benar sih. Memang kita semua ada di dilema gitu ya. Gue juga masih mengatur-ngatur lah gitu. Seberapa Ah, banyak sih berita yang harus gue cerna per hari gitu. Karena kadang-kadang kalau lu liatin terus angka per angka, ya hari ini nambah lagi 10, 20, jam 6 sore kita udah rada-rada stres ya kan. Jadi iya, apalagi begitu teman-teman di gugus tugas konferensi pers, aduh kita udah deg-degan nih, nambah lagi apa enggak, nambah lagi apa enggak. Nah iya. mungkin yang bisa gue bilang ya, selain yang tadi third party fact checkers, kita minta bantuan juga ke teman-teman, kayak teman-teman Kemkominfo tuh punya yang namanya aduankonten.id. Kalau ngelihat konten-konten yang bisa menimbulkan kepanikan, tolong di report ke mereka, karena kita nih udah kolaborasi terus Bob. Jadi Mm-mm. Facebook, media sosial lain, platform lain, kolaborasi dengan pemerintah, kolaborasi dengan teman-teman lembaga non pemerintah seperti teman-teman Mavindo. Tapi kan kita ini terbatas ya, dan Indonesia ini luasnya astaga deh, jadi Hmm. luas sekali gitu, dan kita perlu banget bantuan teman-teman, apalagi teman-teman revolusi mental untuk bantu kita report itu. Jadi bisa report ke Mavindo langsung, Instagramnya ada apa namanya, Turn Back Hopes. Nah, kalau teman-teman Kominfo, aduan konten. Jadi kalau nemu konten yang bikin panik, bisa juga dilaporkan ke mereka selain lapor di in-app, tadi report langsung. Nah, menurut gua paling penting juga supaya kita tidak menimbulkan atau tidak panik setiap hari lah ya, Hmm. itu sebenarnya menambah kanal informasi kita, Bob. Jadi lu kalau jumlah bertambah, jumlah pasien bertambah, baca juga berita tentang riset vaksin mana, gitu. Iya, itu gimana Supaya sekarang ada sejauh ini nih? balancing gitu. Nah, gue rasa yang kita baca sekarang itu, apalagi buat teman-teman di Indonesia gitu, mungkin yang kita lihat kan memang teman-teman gugus tugas gitu, BNPB konferensi pers setiap hari. Gitu. Nah, itu yang kita lihat setiap hari. Alhamdulillah ya, hari ini akhirnya gue sebelum gue live ini gue post story gitu. Akhirnya jumlah pasien yang sembuh lebih banyak daripada yang meninggal gitu. Jadi itu, Betul, betul. wah, itu udah moral boost banget, dan gue rasa itu yang berita-berita yang kita perlu juga. Jadi memang kita nggak bisa lari dari realita bahwa COVID ini masalah. Ini pandemi, ini membawa banyak masalah. Tapi ada juga beberapa hal positif yang tetap kita harus baca. Nah, kadang-kadang informasi ini tidak tersedia di echo chamber kita. Kita mesti cari ke yang lain, gitu. Cari ke berita-berita media asing, cari ke berita-berita universitas, gitu. Banyak banget universitas di Amerika, di Singapura, bahkan di Indonesia, teman-teman di UI, teman-teman di UGM itu udah melakukan riset yang ya akan berdampak dan membawa perkembangan yang baik lah, mudah-mudahan ke pada kita semua. Nah, ini berita ini harus balance Iya, gitu. iya, iya. Jangan Iya, kita ngelihatnya nomor terus, lama-lama stres loh. iya, iya. Udah Iya. ekonomi susah, tambah Tambah lagi. ini nomor Iya. nambah terus. Nah, itu perlu ada penyeimbangan gitu. Jadi Dan kalau bisa, jangan lupa teman-teman dilihat juga riset untuk antivirusnya itu sudah sejauh mana sih? Nah, itu juga penting iya, juga tuh supaya tahu, oh, dikit lagi ada nih antivirusnya, dikit lagi ada nih antivirusnya, supaya itu menambah semangat kita juga untuk iya. hidup ya gitu ya. Benar, iya benar. Itu salah satu lah ya, ini mungkin karena teman-teman revolusi mental ya, dan Hmm. salah satu masalah yang diantisipasi oleh banyak researcher gitu di seluruh dunia, bukan di Indonesia aja, itu adalah efek kesehatan mental, Bob, dari Iya, pandemi betul. ini. Dan itu kewajiban kita bersama untuk menjaga kesehatan mental kita dan kesehatan mental orang-orang yang kita sayangi, yang paling dekat ya, keluarga, saudara gitu. Jadi kalau lu pakai sosial media, usahakan mungkin 1 kali seminggu atau 1 kali per 3 hari sebar juga berita-berita yang positif gitu. Emang gue tau lah penting untuk menyebar berita-berita seperti kayak, oh, update hari ini Iya. berapa ya pasiennya, tapi sebar juga berita-berita yang perkembangannya itu sampai di mana, karena who knows gitu ya, berita yang lu sebar itu dibaca sama temen lu, mungkin hari itu dia lagi down banget, baca berita dari lu, it gives
mereka motivasi gitu. Jadi gunakan sosial media juga untuk saling membantu kita di Indonesia, saling memotivasi satu sama lain. Betul. Nah, gua mau tanya nih, apa? Iya, nih gua harus menyapa-nyapa dulu nih katanya nih, No. Ada Nur Heri Riri, setuju Ya, harus balance katanya. Tuh, bagus tuh Nur Heri Riri tuh. Terus gua scroll lagi, Sarah Farans 9. Saya setuju dengan saudara Rino. Saya juga setuju. Boncu Sianturi ngasih jempol tuh. Saya juga ngasih jempol tuh sama Boncu Sianturi. Udah gue tanya dulu dia, No, sama lu, No. Daripada gue bacain ini dulu. No, kalau misalkan gue nemuin di Facebook ya, temen gue yang selalu nyebarin hoax, No. Gue segen untuk unfollow atau unfriend. Karena nggak enak. Ntar disangka gue temen yang gimana sih, gue tuh nggak pernah unfriend gitu, No. Terus tapi dia tuh selalu aja berita-berita yang menggemparkan yang lu bilang tadi itu selalu di repost sama dia. Gua itu harus gimana sih, No, supaya gue juga nggak stres ngeliat postingan temen gue ini, No? Iya, benar-benar. Ada agenda tuh kayaknya ya. Ya, Ada beberapa teman-teman kita yang demennya yang berita-berita gitu iya, lah, gitu ya. ada ya kan. Gue juga mungkin yang sekarang lagi nonton nih, banyak juga yang berpikiran kayak gitu kan, orangnya nggak tegaan ya, No, ya, untuk bisa ngan-friend temen gitu kan. Ya. Tapi ini temen gue mau ngingetin juga nggak enak gitu kan, kesannya ya elah lu suci banget sih gitu, emang lu udah paling bener gitu. Tapi gue antara gue bandingkan dengan ya gue kan kayak lu gitu, mau konfirmasi berita yang benar, berita yang enggak. Tapi yang ini yang selalu yang kayak lu bilang tadi gitu, yang diposting sama dia. Gue harus apa terhadap teman yang kayak gini di Facebook nih, No? Facebook, Instagram gitu. Iya. Gue tuh akan selalu encourage ya kalau ada orang yang nyebarin berita-berita begitu, spend time untuk bilang ke dia, cek lagi beritanya dan sebagainya. Tapi gue ngerti lah, waktu-waktu yang sekarang ini kita aja motivasi diri kita aja udah setiap hari itu udah sulit banget kan, Bob. Dan mungkin teman-teman lebih baik ngambil action langsung gitu. Nah, yang mungkin yang mau gue jelaskan ini mengencourage orang untuk unfollow orang lain kayak gitu. Jadi, karena kan nggak enak, ntar kan disangkanya kok lu unfollow atau lu unfriend sih gitu kan, nggak enak juga kan gitu. Iya. Nah itu mungkin gue jelasin 2 fitur itu aja, Bang. Unfriend sama unfollow. Ini dua-duanya kan tersedia di Instagram sama Facebook ya. Jadi unfriend itu kalau misalnya nih gue unfriend lu dari Facebook gue, terus tiba-tiba lu sore-sore gue mau lihat Facebooknya Rino, lu nggak bisa lihat lagi, lu akan lihat kan itu ternyata kita nggak friend gitu. Ntar yang sakit hati, baper ya kan. Nah itu kan yang mau kita hindari kan. Nah menurut gua itu justru gunanya fitur kedua, which is unfollow. Nah unfollow ini kenapa beda dengan unfriend? Kalau unfollow, gua misalnya unfollow Facebook lu atau Instagram lu tuh nggak bakal tahu gua unfollow. Dan ketika lu buka profil gua, lu masih akan tetap melihat bahwa kita friends satu sama lain. Jadi mungkin instannya sih lebih baik kalau memang udah parah banget di unfollow dulu aja gitu. Nah kalau misalnya sampai ya ini balik lagi tadi ke reporting ya, kalau dia udah menyebarkan beritanya yang benar-benar lu udah concern banget, menimbulkan kepanikan dan lain-lain, udah mendingan langsung di report daripada berita seperti itu. Kita kan sebenarnya sekarang nggak pernah tahu ya kok berita viral itu munculnya dari mana. Kadang-kadang cuma di screenshot 1-2 terus tiba-tiba viral gitu ya. Nah, jadi itu yang mungkin harus kita hindari. Jadi pilihannya adalah unfollow atau kalau benar-benar sudah mengkhawatirkan. No, jangan unfriend gue dong, No. Gue masih pengen dengerin lu ngomong, No. Ya oke. Aduh, putus. Nge-lag. Ayo, No, masih. Apalagi tadi. Oke, gue ingetin lagi buat teman-teman nonton sampai terakhir supaya teman-teman bisa mendapatkan voucher masing-masing Rp100.000 dari Revolusi Mental, ya. Udah hadir, No? Oke. Udah balik belum? Gue tanya, ada yang tanya nih, Fitria 941 mau bertanya bagaimana solusi untuk menenangkan diri sendiri dan keluarga agar tidak cemas berlebihan ketika melihat hoax mengenai pemberitaan COVID-19. Biar nggak ketakutan berlebihan, terutama di grup-grup WhatsApp
grup-grup WhatsApp, apalagi grup WhatsApp keluarga, tante-tante, oma-oma, itu kayak dia semuanya Iya, harus kita ingetin satu-satu tuh keluarga kita tuh. Itu gimana caranya kalau di grup WhatsApp? betul. Nah, kalau ngingetin keluarga lu ya itu balik ke keluarga kita masing-masing ya. Karena kan Gue bisa saranin tuh. atau alumni-alumni gitu. Jadi kayak grup WhatsApp kan apakah gua harus keluar dari grup WhatsApp ini juga gitu loh. Suspeknya dia lagi ya. Iya. Ya mungkin ini yang bisa gue bagikan adalah bagaimana sih kita identifikasi berita hoax gitu ya. Itu kan yang menyebabkan kecemasan itu berita hoax ya. Masalah tante lu yang nyebarin atau om lu, ya monggo itu pribadi masing-masing apakah mau misalkan diperingatkan atau enggak, atau didiamkan aja. Nah, buat kita sendiri identifikasi berita hoax itu apalagi terutama di WhatsApp ya. Yang pertama itu lu mesti tahu secara akurat sumbernya tuh dari mana. Apalagi sekarang ini kan banyak banget berita hoax yang nggak ada sumbernya, Bob. Yang ayo sebarkan rame-rame, kirim ke 10 orang teman kamu. Pasti teman-teman di sini pernah lah terima yang gitu. Iya, iya. Itu kalau nggak ada berita, kalau berita itu nggak ada sumbernya, itu kita udah mesti punya apa ya, semacam shield gitu ya, semacam layer kedua, untuk otak kita tuh langsung otomatis ini berita apa nih, dari Iya, mana iya. sumbernya. Apalagi kalau misalnya udah bahasanya tuh menurut akademisi penelitian di mana Puerto Rico gitu, COVID-19 akan bertahan sampai 2080 gitu. Iya. Segala yang begitu-begitu yang membuat kita panik, cek dulu benar nggak sih ada risetnya. Gampang kan, tinggal masukin internet, copy paste aja beberapa kata-kata yang ada di pesan itu langsung bisa kelihatan. Nah, jadi itu pertama, cek sumbernya. Nah, yang kedua, kalau ada sumbernya sekalipun, lu lihat dulu sumbernya tuh bener apa enggak. Kadang-kadang, ini mohon maaf ya, misalnya ada berita-berita seakan-akan dari media nasional gitu, di Seakan-akan ya. berubah, ya linknya satu huruf doang. Jadi seakan-akan lu tanpa ngeliat, wah ini bener nih, ini media nasional nih, terpercaya. Padahal satu huruf di situ udah dirubah. Dan kadang-kadang namanya bisa sama, Bob. Link itu namanya bisa sama, tapi misalnya dotnya belakangnya dot apalah yang gitu. .net gitu kan, .net yang domain 25.000 gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu lu penting banget, lu mesti cek. Nah, mungkin yang ketiga, yang terakhir, dan mungkin ini yang nggak capek-capek gue ceritain, jangan mudah percaya juga sama gambar dan video. Apa yang lu lihat, walaupun udah berbentuk video, udah berbentuk gambar, itu bisa banget palsu atau tidak akurat. Jadi jangan mentang-mentang misalkan, wah ini video dibilangnya peneliti dari Universitas Harvard gitu. Ya kita mana tahu itu suara siapa gitu kan. Videonya nggak jelas, kadang-kadang gambarnya juga blur. Jadi jangan cepat bereaksi dengan multimedia seperti itu. Ada gambar Dan orang yang terakhir pingsan di ya, jalan, tiba-tiba jatuh. akhirnya kan, iya kan, itu kan udah heboh, taunya akhirnya nggak benar. Ya Ternyata kan? bukan. Jadi gitu itu ya. kan menimbulkan kecemasan yang nggak perlu gitu. Nah, iya. Dan yang terakhir, lu jangan cepet-cepet sharing deh. Kalau lu terima pesan gitu, semangat banget kita mau sharing tuh. Iya, iya, iya. Kita ada ya mungkin apa namanya, minjem tagline-nya teman-teman di gerakan siberkreasi ya, saring sebelum sharing ya. Iya, iya, Jadi iya, iya. jangan cepet-cepet deh gitu. Kita nggak tahu berita. Ya Facebook, Instagram terus berusaha menurunkan jumlah misinformasi. Kita kerja anti tulang, seluruh tim global berusaha untuk menurunkan misinformasi. Tapi kalau jari kita terlalu cepat dan kita tidak saring dulu, ya susah. Akhirnya kita cuma akan balapan dengan masalah gitu. Nah, ini ada yang tanya, umumnya sanksi tegas seperti apa yang diberikan Facebook kepada Dari akun-akun yang sering menyebarkan berita dan informasi hoax selama ini dari Turnation Simanjuntak nih. Sanksi tegasnya apa? Take down ya? Take down. Jadi kita ada yang namanya community standard ya, standar komunitas itu biasanya hanya akan diberikan kesempatan pelanggaran tuh, kalau gue nggak salah ya, karena peraturannya banyak banget,
kalau tidak salah adalah 3 kali. Setelah dievaluasi oleh tim globalnya Facebook, kalau memang itu diulangi terus-menerus, dan ini buat seluruh pelanggaran ya Bob ya, jadi bukan pelanggaran tentang konten misinformasi aja. Banyak juga pelanggaran misalnya mencuri hak intelektual gitu, pakai video orang lain tanpa lu kan ini nih influencer nasional nih, pasti kan pernah lah video lu tuh dipakai tanpa izin lu gitu. Terus udah dipakai buat komersil lagi. Ada penggalangan uang lah, apalah, penjualan barang dan sebagainya. Anaknya gitu. siapa lagi sakit, dan akhirnya foto yang paling menyedihkan itu dibikin untuk menarik perhatian orang untuk menggalang dana, yang kayak gitu ya. Betul. Iya. Yang kayak gitu tuh. Jadi yang seperti itu juga ada peraturannya di standar komunitas. Ini dokumennya terbuka untuk publik kalau teman-teman lagi nggak ada kerjaan gitu, malam-malam pengen lihat Facebook tuh peraturannya seperti apa gitu. Mungkin kalau di kita UUD 45 lah, kita UUD 1945, ya nama di Facebooknya standar komunitas. Nah kalau udah melanggar standar komunitas, sanksi tegasnya ya out. Apalagi akun palsu bikin akun palsu tuh banyak tuh yang bot gitu, bikin akun palsu itu kalau nggak ada friend-nya, nggak ada apa gitu, tahu-tahu komen gitu ya. Main ad 100 orang, main ad 200 orang, itu langsung akan dideteksi oleh sistem dan langsung akan take down gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih dari WhatsApp nih. Dari Hard Fandi. Katanya, tanya Kak, kan pada di rumah aja, pada WFH, belajar di rumah, beribadah di rumah. Apakah IG dan Facebook sempat down karena penggunaan sosmed yang tinggi? Tidak dong. Coba tolong dijelaskan. Ya. Kalau Facebook down, kita mau apa? Kasihan lagi jual frozen food seperti Bapak Ibu ini, ya kan? Frozen food saya tidak laku nanti kalau begitu. Enggak lah, kita coba terus ya. Tapi memang ya bisa gue ceritakan bahwa traffic itu ya mengarah ke atas ya, meningkat sekali. Tapi dari Facebook, dari tim global, kita komitmen akan terus mencoba supaya servisnya Facebook, IG, WhatsApp itu selalu tersedia lah buat teman-teman revolusi mental seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan ya kalau ada down-down sedikit ya dimaklumi lah, ya kan. Tapi selama ini sejauh ini selalu lancar lah Facebook mah. Iya. Aman lah. Enggak, karena memang yang paling banyak digunakan menurut gua, apalagi sekarang dengan berkembangnya internet ke daerah, dengan teman-teman yang middle, itu yang paling banyak menggunakannya Facebook juga gitu kan banyaknya. Dan berita-berita hoax itu banyaknya juga menyebarnya di Facebook juga. Dari Facebook masuk ke WhatsApp grup-grup yang kayak gitu kan mereka kan gitu. Nah, kalau betul ya memang ya. Lanjut, Bob? Lanjut. Oke. Ya memang kalau dari kita ya di mana ada traffic pasti di situ muncul tantangan ya, dan memang Facebook sampai saat ini terbesar di Indonesia penggunanya, apalagi teman-teman kita di provinsi-provinsi lain itu masih aktif sekali menggunakan Facebook. Di Jakarta juga mungkin yang tadinya Facebooknya diam, Instagramnya aktif banget, sekarang jadi aktif dua-duanya ya kan, karena pagi main Instagram, sore main Facebook, malam sebelum tidur main Instagram lagi. Bosen kan kalau satu platform. Iya. Jadi pindah-pindah. Tapi ya memang makanya kenapa dari kita juga komitmen tadi menambah kapasitas tim internal dan menambah kapasitas kolaborasi kita sama teman-teman di stakeholders lain gitu ya. Salah satunya ini karena trafficnya bertambah dengan sangat signifikan, ya tentunya effort kita juga harus ditambah dengan signifikan. Makanya gue minta bantuan lah teman-teman yang ketemu tuh berita-berita seperti itu, tolong sekali dilaporkan lah ya. Sekali lagi kita ingatin, laporkan aja. Yang titik 3 pokoknya klik laporkan aja. Jadi supaya teman-teman dari Facebook juga tahu gitu kan. Ini pertanyaan dari Nur Heri Riri. Kita bisa memaksimalkan medsos untuk penanganan wabah COVID-19 nggak? Kalau penggalangan dana dan lainnya itu pengaruh nggak ya melalui medsos untuk membantu penanganan
wabah ini? Ada nggak kalau kalau dari lu sendiri yang memang dari Facebook sendiri, pokoknya teman-teman yang menggalang dana dan bantuan untuk teman-teman yang membutuhkan itu akan dibantu di boost oleh Facebook dan Instagram atau gimana? Hmm. Ya kalau yang spesifik kita belum ada sampai sekarang, tapi COVID ini kan baru ya, jadi gue nggak bisa bilang bahwa wah kita nggak bakal ada yang seperti itu. Kita terus cari cara baru untuk kolaborasi sama teman-teman yang yayasan atau teman-teman NGO, itu gimana caranya kita bisa membantu. Jadi kita dari kemarin tuh banyak banget meeting-meeting dengan rekanan-rekanan teman-teman baru gitu. Itu juga senang juga sih, gue juga senang bisa ketemu dengan mereka, tahu bahwa ya we're all in this together ya, kalau gue bisa bilang. Nah tapi buat teman-teman revolusi mental yang mungkin bisa langsung habis ini dilakukan, itu tadi yang gue bilang, kalau misalnya kita ada di masa krisis seperti ini, kita dari level pribadi dulu gitu, dari level pribadi dulu digunakan untuk dua hal utama. Yang pertama tadi, berita-berita positif itu perlu banget kita sebarkan, ya nggak, jangan spamming ya, jangan habis ini ntar ada yang Rino bilang suruh sebarin 10 kali reshare setiap hari, ya lu di unfollow sama temen lu gitu. Apaan sih lu gitu kan temen lu? Secukupnya. Iya, apaan sih ya kan? Secukupnya, tapi kita sama-sama berkontribusi. Makanya gue juga kalau ada berita-berita bagus dari pemerintah, itu biasanya gue share di Instagram Story atau di Facebook feed gue. Nah yang kedua, tentunya platformnya kan udah ada ya Bob, jadi saling membantu aja gitu. Kalau misalnya ngelihat ada teman-teman yayasan lagi penggalangan dana atau lagi aktivitas kegiatan di lapangan, itu ya dari yang bisa kita lakukan di di rumah gitu ya, ya mungkin kita bisa reshare itu juga gitu. Siapa tahu, harapan gue memotivasi teman-teman kita untuk saling bantu juga. Satu orang di Instagram rata-rata followersnya berapa ya, rata-rata followers orang di Instagram di Indonesia ya, 100-200 gitu mah ada kali ya. Ada kayaknya. 100-200 dari 100-200 orang itu banyak loh. Kalau 100-200 orang itu membaca berita positif atau kegiatan positif, siapa tahu 5-10 orang akan menyebarkan kembali, akan terjun. Kita nggak pernah tahu kapan kita bisa memotivasi orang. Dan gue rasa medsos itu platform yang paling tepat digunakan untuk memotivasi satu sama lain di tengah-tengah situasi seperti ini sih. Ada nggak dari Facebook sendiri teman-teman yang terverifikasi oleh Facebook untuk bahwa ini adalah penggalan dana yang terpercaya nih, karena kita nggak menutup juga ada teman-teman yang memanfaatkan akhirnya, ya bukan teman gue sih, maksudnya bukan teman-teman, orang lain lah gitu yang memanfaatkan ya, temen gue lah, ada orang yang memanfaatkan penggalangan dana ini untuk kepentingan sendiri gitu. Pasti ada orang-orang yang memanfaatkan itu kan. Ada nggak verifikasi dari teman-teman Facebook sendiri untuk Facebook, Instagram, dan atau WhatsApp kayak gitu? Ini adalah grup-grup yang terverifikasi oleh Facebook, bener gitu pencari penggalangan dananya. Ya, kalau verifikasi yang langsung kayak kategori, oh ini yang yayasan penggalangan dana, belum ada ya, karena kan sebelumnya juga mereka yayasannya beda-beda gitu, geraknya di bidang masing-masing. Cuman yang mungkin mau gue bahas, hati-hati juga ya, benar sih, hati-hati juga ya, penggalangan dana kita mana tahu gitu ya, dananya dipakai buat apa gitu, taunya dia buat liburan ya kan, nanti siapa tahu. Nah, yang mungkin bisa gue ceritakan dari sisi Facebook sama Instagram, untuk organisasi-organisasi yang memang terakreditasi, kita usahakan semampu kita ya, bukan semampu kita lah, sebisa mungkin itu kita interaksi dengan mereka, dan akunnya itu biasanya kita verifikasi gitu. Jadi ya kan ada centang birunya itu. Gue nggak bilang semua akun yang centang biru lu harus percaya ya, jangan. Akun centang biru itu adalah bukti bahwa kita sudah memverifikasi dan benar gitu, ada orangnya, ini orangnya asli, ada pertanggungjawabannya. Nah, jadi dari Facebook dan Instagram lu bisa lihat itu, tapi setelah itu lu mesti cek juga gitu, mereka penggalangan dananya seperti apa modelnya, kemana mereka bermitra, ya kan kadang-kadang kan ada yang menggalang dana, begitu ditanya, ini mitra penyaluran dananya siapa ya?
nggak tahu. Nah terus dan Iya. lu kalau terus lu salurinnya kemana gitu ya kan? Ya Jadi pokoknya kitanya Bapak juga kasih ya uang mesti dulu lah aktif lah. gitu. Kan susah kalau kayak gitu. Iya Oke, kan ini ada ya. pertanyaan lagi, No. Kan Ya. kita dari Ikpank. Oke, Apaan? itu akunnya namanya Ikpank. Oke, kan kita WFH nih, internetan terus. Berapa lama sih sebaiknya main sosmed tiap hari untuk kesehatan mental kita? Apalagi di masa pandemi ini. Berapa lama sih gua tuh boleh Ya, main sosmed? ya. Ini topik penting. Jangan kelamaan, bapak-bapak, ibu-ibu. Iya, benar-benar. Beraktivitaslah yang lain ya. Ini bahkan gue dari Facebook juga. Ya gini, Facebook, Instagram itu pengen penggunaan medsos di platform kami itu sehat. Sehat dalam artian konten yang dibagikan sehat, durasi penggunaan juga harus sehat gitu. Dan lu juga nggak perlu terlalu berlebihan kan menggunakan medsos. Malah kadang-kadang menggunakan medsos secara berlebihan nanti dampaknya questionable gitu. Nah, Iya, benar. gue nggak bisa gue nggak bisa bilang berapa jam, tapi ini mungkin informasi yang teman-teman belum tahu. Kalau menurut data dari institusi riset namanya We Are Social, basisnya di Singapura tuh, kalau pernah dengar namanya Hootsuite, itu mereka kerjasama sama We Are Social. Nah, tiap tahun mereka ngeluarin data penggunaan medsos di seluruh dunia per negara. Nah, gue baru lihat datanya hari ini untuk Indonesia. Satu hari itu rata-rata kita menggunakan medsos 3 jam, 36 menit kalau nggak salah. Itu satu hari 3 jam 36 menit. Dan ini riset yang dilakukan berarti kan tahun 2019 ya. 2019 dilakukan 3 jam 36 menit. Nah, kalau sehatnya dari riset-riset yang udah gue baca juga, itu sih sekitaran 1 sampai 1,5 jam. Itu juga mungkin udah lebih dari cukup. Nah, kalau teman-teman semua pengen tahu, gue pada ngegunain berapa lama sih di Instagram tuh, kalau lu masuk ke profil, di atas ada garis 3, diklik itu ada your activity. Nah, itu ngasih tahu tuh sehari lu nggunain berapa lama gitu. Gue tuh rata-rata 47-50 menit, dan menurut gue itu sehat ya. Dan itu kita bisa set daily reminder. Jadi di Instagram ada, kalau udah misalnya lu set daily reminder 1 jam, begitu 1 jam keluar nanti di layar lu udah menggunakan Instagram 1 jam. Tapi memang ada di provinsi di Jakarta yang gue tanya berapa penggunaannya, begitu dibuka ada yang berapa 5,5 jam waktu itu per hari. Iya. Nah, gue rasa 5,5 jam per hari itu kalau dibandingkan dengan waktu sebelum COVID, kan jam kerja orang itu sekitar 8-9 jam ya, Beb ya. Dipotong istirahat 2 jam. Iya. Berarti 5,5 jam itu ya hampir setengah dari hari mereka gunakan untuk bermain medsos gitu. Dan gue rasa itu yang kita perlu punya kesadaran dari kita. Makanya dari Facebook sering ada modul-modul seperti ya ini sekalian promosi ini Laju Digital. Terus ada Asah Digital. Nah, di salah satunya itu kita seringlah mengajarkan atau merekomendasikan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab gitu, yang yang sehat lah gitu ya perilakunya. Jangan kebanyakan juga, bisa pusing kan kalau kebanyakan juga ngeliatin HP ya kan. Mata lu rusak ya kan? Iya. Tidurnya ya kan, mimpi Instagram story orang lain ntar tidurnya ya kan. Iya, ribet kan. Oke, apa? Terakhir dari Dania. Nih pertanyaan terakhir dari Dan Yafik. Bagaimana cara agar kita ingin berdonasi tapi takut ditipu oleh yang tadi kan udah diomongin nih Dan Yafik. Ada saran nggak yang resmi untuk donasi dan terpercaya? Udah tadi udah dijawab ada Yafik. Di bawahnya nih, apa tujuan dari Lucky Ahmad? Apa tujuan dari diberitakan setiap harinya tentang pandemik COVID-19? Sebab berita-berita tersebut semakin malah menyebar ketakutan pada masyarakat. Nah, tadi ini yang dibilang Amarino, jangan lihat data-data itu terus gitu ya. Lihat juga data sudah sejauh mana nanti antivirusnya ini akan ditemukan kan gitu ya. Oke, pertanyaannya tadi udah. Lah, tapi kan kita tetap masih butuh informasi ya dari. Iya, betul. Jadi yang informasi dari teman-teman di gugus tugas, teman-teman di Kominfo, dan seluruh teman-teman di kementerian itu sangat-sangat penting. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus tetap tahu. Betul. Tapi yang penting kita punya balance gitu. Iya.
jangan hanya informasi yang membuat kita takut jadinya gitu ya. Karena kalau kita tetap Benar, benar. dikelilingi oleh berita-berita yang menakutkan, ya kita jadi takut hidupnya. Tapi kalau kita menyeimbangkan, karena gini, gue mau kasih tahu juga nih buat teman-teman yang menggunakan sosial media, karena algoritmanya itu membaca sesuai dengan apa yang kalian cari, kan gitu kan. Kalau yang dicari adalah Iya. berita-berita yang menakutkan, algoritmanya akan menawarkan berita-berita ketakutan itu terus. Karena itu gue percaya apa yang dibilang sama Rino tadi, kalau lu mencari juga hal-hal yang baiknya, algoritma pun akan membaca, lu akan disuggest dengan Iya. berita-berita baik berikutnya kan gitu kan. Jadi timeline lu akan seimbang mengenai informasi-informasi tersebut gitu ya kali ini ya. Iya benar, ya, algoritma sosial media tuh, dan gue rasa ini mungkin walaupun gue mewakili Facebook sama Instagram, tapi media sosial lain juga gue lihat mirip ya, semuanya Iya sekarang ya. pakai algoritma preferensi ya. Jadi udah bukan algoritma recency lagi atau algoritma paling baru. Kalau dulu kan paling baru tuh, Recency siapa yang ya. paling baru posting kita lihat. Nah makanya algoritma preferensi ini penting banget buat kita filter juga gitu, filter apa yang kita mau lihat. Ada halaman-halaman di Facebook atau ada akun-akun di Instagram yang ya udah lu tahu lah nih akun aneh-aneh gitu ya, isi beritanya udah nggak akurat, Tapi malah udah jadi penasaran berita-berita no yang sama yang kayak gitu no. iya bingung gue kenapa ya. Follow tuh berita-berita yang benar gitu Iya. loh, MIT review ya kan, New York Ini Times, warganet plus 62 itu lebih penasaran sama berita-berita yang heboh no daripada berita yang bener. iya padahal begitu dibuka linknya beritanya sama aja sebenarnya, cuma judulnya aja yang heboh. Iya, judulnya aja yang heboh. Ya, Oke. hati-hatilah teman-teman semua ya. Algoritma preferensi ini memang perlu banget buat kita mengatur apa namanya chamber informasi kita. Jadi itu balik lagi loh, itu bukan media sosial, platform media sosial yang ngatur, itu kita masing-masing sebagai user yang ngatur. Betul. Karena itu jangan lupa juga mencari berita-berita yang baik, maka Anda akan disuggest juga oleh berita-berita baik berikutnya gitu ya. Oke, gua ngingetin lagi buat survei yang ada yang gua pin ini dari revolusi mental _ID. Ini adalah link untuk survei BPS sudah sejauh mana sih kita tahu mengenai berita COVID-19 ini gitu ya. Dan mengenai pandemi ini, tahu nggak sih kita mengenai apa yang terjadi di sekitar kita ini. Dan juga, oke, no, terakhir no, tips dari lu untuk kita bisa tetap stay healthy secara mental sampai pandemi. Karena kan kita nggak pernah ada yang tahu nih, gitu. Nggak pernah ada yang tahu kapan ini akan berakhir kan. Supaya sosial media gue sehat dan gue juga bisa sehat melihat sosial media gue setiap hari. Apa no? Ya, ya oke, thank you teman-teman Revolusi Mental dan semua teman-teman yang nonton. Ini benar-benar masa-masa yang menantang ya. Gue nggak mau bilang ini masa yang sulit, ini menantang. Dan gue yakin banget sebagai bangsa Indonesia, kita punya kekuatan yang cukup untuk melalui masa yang sulit ini. Nah, tapi sosial media di tahun 2020 itu memegang peranan yang sangat penting. Ini satu buah platform yang kita semua punya kuasa terhadap apa yang kita bagikan, apa yang kita baca. Jadi ini kembali lagi ke lu semua, ke semua teman-teman. Saran gue untuk menjaga motivasi tetap tinggi, menjaga kesehatan mental. Yang pertama, hati-hati dengan apa yang kita sharing, hati-hati dengan apa yang kita bagikan. Jangan terlalu cepat sharing, pastikan dulu informasi akurat, informasi positif baru di-sharing. Yang kedua, seimbangkan berita-berita yang tentang masalah itu sendiri dengan berita-berita yang membuat kita termotivasi, kita punya harapan. Dan yang ketiga, gunakan sosial media ini sebagai sarana membagikan energi positif ke orang lain. Jangan digunakan untuk menebar ketakutan atau menebar kecemasan, tapi gunakan supaya lu dan seluruh teman-teman lu di sosial media lu itu sama-sama memiliki spirit yang positif. Dan mudah-mudahan kalau kita semua positif, sebagai negara kita tenang, kita bersatu, kita punya cara pikir yang yang positif juga. Gue rasa Indonesia pasti bisa mengalahkan masa-masa sulit COVID-19 ini. Betul. Terima kasih no. Dan buat teman-teman yang
masih belum bisa memotivasi orang lain, paling nggak memotivasi diri sendiri aja dulu. Gitu. Pokoknya lu dulu yang tenang. Kalau lu belum bisa memberikan hal-hal baik buat orang lain, paling nggak lu jangan memberikan hal-hal negatif pada orang lain. Supaya lu dulu yang baik paling nggak gitu. Oke. Pemenang voucher belanja thank you No ya. Ini gua ngomongin pemenang voucher belanja dulu. Ini Rino cabut nggak? Ya. Oke, lu boleh cabut dulu No. Gue tinggal bacain Oke. voucher. Oke. Thank you No ya. Thank you, Ntar Bob. Thank you ngobrol-ngobrol to lagi ya. Mental, stay safe, take care semuanya. Bye-bye. Bye. Oke. Ya, teman-teman Sobat Refman, pemenang voucher belanja 100.000 dari Facebook. Dari Facebook Live ini ada pemenangnya. Untuk pemenang voucher belanja 100.000 dari Facebook adalah setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Nggak pakai ya? Enggak. Indonesia. Aku muncrat. Oke. Raka Cipta Maulana ya. Dari Facebook tuh ada Raka Cipta Maulana. Ini ada 3 orang ya. Ada Raka, ada Cipta, dan ada Maulana. Enggak ya? Oke, 1 orang. Raka Cipta Maulana, selamat. Dan dari Instagram, pemenang belanja 100.000 adalah nungguin Oke, pemenangnya dari Instagram adalah Turnation Simanjunta. Ini tokku ini Turnation Simanjunta. Ini pasti orang Jawa ini, aku pikir ini. Bukannya dari Medan kita itu. Selamat ya. Oke, kalau begitu jangan lupa aku mau mengingatkan buat teman-teman Refman, buat Sobat Refman, yuk gotong royong Indonesia bersatu melawan COVID-19. Jadi sekali lagi ingatkan, yuk kita gotong royong Indonesia bersatu melawan COVID-19. Nantikan ngopi atau ngobrol pintar bareng Revolusi Mental selanjutnya masih bersama Ibob Tarigan ya. Ini buat teman-teman Revolusi Mental, aku kasih tahu. Ngopi berikutnya masih bersama Ibob Tarigan. Oke ya. Untuk Sobat Refman, nantikan ngopi ngobrol pintar berikutnya bareng Revolusi Mental selanjutnya ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Bah, horas dong ala kunci siantu dia. Bah, idea dong. Ini siapa lagi aku mau bacain? Terima kasih infonya, terima kasih juga teman-teman Sobat Refman. Erta Bayu. Oke, Erta Bayu 88, terima kasih. Terima kasih infonya dari Jamardi Sinaga. Marlaido Hita. Terima kasih juga Jamardi Sinaga. Banyak saudara-saudara aku dari Medan ini. Aduh. Marwah sobat, aduh Hita. Semoga apa yang terjadi ini menjadi kebaikan kita semua di masa depan. Amin. Semoga kita tetap bisa bersyukur apapun yang terjadi atas hidup kita, dan semoga kita tetap memiliki mental yang positif, dapat berpikir jernih meskipun di luar keadaannya tidak seperti apa yang kita inginkan. Oke? Dari Lucky Ahmad 801, semoga apa yang terjadi ini menjadi kebaikan kita semua di masa depan, Bang. Halo, kan tadi saya baru ngomongin itu. Ngapa Anda komen begitu lagi? Anda hanya mengulang apa yang saya katakan. Oke. Yang menang satu lagi siapa, Bang? Tadi Raka Cipta. Apaanan tadi Raka Cipta satu. Nih, Nur Heri Riri. Abang ceritain ya. Yang pertama menang tadi Raka Cipta Maulana. Yang kedua Turnation Simanjunta. Ana Loro iki ya, Ana Loro. Pemenangnya ya. Oke. Terima kasih semua teman-teman yang sudah nonton. Ayo, masih bisa komen. Masih bisa komen terus. Ayo, kalian mau tanya apa sama saya? Yang penting kita tetap berpikir positif, bergotong royong untuk Indonesia bersatu, ya. Yang lebih baik. Lutfi 02.
Bang, kapan ada bakti pemuda lagi? Nanti, tungguin aja ya. Akan ada bakti pemuda lagi. Dan sementara ini bakti pemudanya secara virtual dulu. Jadi kita membantu paling tidak rekan-rekan kita yang di rumah. Dan ingat kalau kita keluar tetap menjaga jarak, tetap menggunakan masker ya semuanya ya. Ines Fahdiza, Kak, mukamu bersinar Kak. Memang aku ini menggunakan, aku nggak pakai banyak, aku jadi kayak influencer ya. Aku nggak pakai banyak produk ya, tapi produk ini tuh bikin muka aku kinclong. Produknya apa? Yaitu nih, aku kasih tahu nih. Aku ada nih ring light. Ya, wow, nggak kelihatan. Aku pakai ring light, makanya muka aku tuh bersinar. Oke, selanjutnya sama siapa? Nantikan aja. Selanjutnya sama siapa ya? Yang pasti akan ada narasumber-narasumber yang bisa dipercaya. Jadi yang memberikan fakta dan informasi yang terbaik yang bisa membangun mental kita menjadi orang Indonesia yang lebih baik supaya kita bisa bergotong royong untuk Indonesia. Bersatu, kita menjadi manusia Indonesia yang lebih baik. Oke, semuanya. Nur Heri Riri, makasih Bang, menarik ngobrol pintarnya. Terima kasih Nur Heri Riri ya. Oke, Dah. sampai jumpa semuanya. Ada ini nih, Eric Boskin menjual-jual pal, iya, menjual-jual karo kamu. Bang, bahas keuangan di masa pandemi please. Entar aja keuangannya, uangnya belum datang banyak. Nanti semoga masalah keuangan adalah masalah keuangan di masa pandemik. Kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berpikir positif supaya keuangan kita bisa membaik ya. Boncus Yanturi. Terima kasih semuanya.